怎么可能？那就是我苏哥。糟的机会，一举击败你。自找的。当然，秦，不可大意。我自有分寸。这怎么可能？Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Jian Dao. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang seperti yang kita tahu bahwa kompetisi Gerbang Naga sudah memasuki di fase akhir, di mana di sana tidak ada lagi murid yang mau bertarung dengan Mo Tianling karena sebelumnya dia sudah mengalahkan murid yang dianggap jenius yaitu Ji Yuan. Sontak para tetua kota Guanling menjadi khawatir karena mereka berpikir saat ini tidak ada lagi murid yang mampu untuk melawannya. Akan tetapi di tengah kegelisahan itu Tuan Pu lantas meminta kepada Suyi untuk segera turun tangan. Alhasil semuanya pun mulai meremehkan Suyi karena diketahui Suyi ini adalah seorang sampah yang bahkan sudah diusir dari keluarga Wen. Namun meski begitu Tuan Pu tetaplah percaya yang bahkan dia pun mengatakan siapapun yang meremehkan Suyi maka akan mendapatkan hukuman. Dari sanalah Suyi pun muncul masuk ke dalam arena. Yang bahkan dengan santuinya Suyi menyarankan kepada Tianling agar segera mengeluarkan semua kekuatannya termasuk teknik pedangnya yang selalu dibanggakan. Namun meski begitu Tianling tidaklah menggunakannya karena katanya untuk sekedar melawan Suyi dirinya tidak perlu harus mengeluarkan semua kemampuannya. Alhasil keduanya pun terus berdebat bahkan para tetua juga menantikan hasil dari pertarungan ini. Segera Tianling melakukan pergerakan pertamanya dan dengan ini pertarungan pun dilakukan. Serangan pertamanya adalah teknik tangan guntur. Semua tetua merasa teknik ini sangatlah berbahaya. Namun hanya dengan satu hentakan aja teknik tersebut mampu dipatahkan. Bahkan sampai membuat Tianling terpental jauh. Lagi-lagi melihat ini para tetua sama sekali tidak ada yang berbicara. Mereka sangat tak menyangka dengan apa yang kini mereka lihat. Begitu juga dengan para penonton dan juga Ji Yuan dia sangat tidak percaya dengan kekuatan Suyi. Namun pertarungan tidak sampai di situ. Tianling kemudian meningkatkan serangannya dan meminta Suyi untuk segera bersiap-siap. Dan di sana pertarungan pun dilanjutkan. Namun lagi-lagi semua serangan dari Tianling sama sekali tidak ada yang mampu mengenai Suyi. Yang tak disangka dia malah kembali terkena serangannya Suyi. Sontak keajaiban ini membuat Tuan Ni menjadi sangatlah kagum. Dia tahu betul kalau teknik yang digunakan Suyi merupakan teknik memegang tangan burung. Dikatakan menurut pendekar Zhou teknik tersebut sangatlah luar biasa dan sangat sulit untuk dipelajari. Dari yang awalnya Tianling di atas angin, kini malah berbalik dialah yang kewalahan menghadapi tekniknya Suyi. Di saat pertarungan berlangsung, tiba-tiba Tianling kembali dihempaskan membuat para tetua auto berdiri kaget melihat ini. Di mana semua serangan Suyi sangatlah terencana, yakni Suyi telah menutup semua titik akupunturnya Tianling. Tuan Ni mengatakan dia masih tidak menyangka sosok Tianling yang dianggap tak terkalahkan, kini malah menjadi tak berdaya ketika menghadapi Suyi. Yang hal itu membuat pendekar Zhou sampai mengira jika pertarungannya sudah usai dan dipastikan Suyi yang akan menjadi pemenangnya. Karena dari pengamatannya, Suyi yang hanya menggunakan satu tangan aja itu mampu membuat Tianling menjadi kewalahan. Apalagi jika dia menggunakan dua tangannya, dipastikan Tianling akan kalah telak.
他怎么可能？ Lagi-lagi Jiun terus mengatakan bahwa dia tidak percaya dengan yang kini terjadi. Begitu juga dengan putra Tuani, dia sangatlah kagum dengan kekuatan Sui. 那就是我苏哥。 Di tengah pertarungan, kini terlihat Xianjun sangatlah senang dan terus mengatakan kalau Sui itu adalah kakak seniornya. Alhasil semua murid yang ada di dekatnya kini langsung menghormatinya. Di atas arena Tianling menanyakan mengapa Sui tidak langsung mengalahkannya. Yang dimana Sui bilang dia akan memberikan kesempatan kepada Tianling untuk mengerahkan semua kemampuannya, termasuk mengeluarkan pedang darahnya. Sontak mendengar itu Tianling malah mengingatkan Sui mengenai keganasan dari pedangnya ini. Karena katanya setiap kali pedangnya dihunuskan maka akan menimbulkan sebuah bencana yang adalah kematian. Awalnya Tianling tidak ada niatan untuk menghunuskan pedangnya. Namun karena Sui terus mendesaknya membuat dia pun akhirnya mengeluarkan pedangnya. Dari atas tempat duduk, Pendekar Zhou meminta Sui agar tidak boleh sembrono menantang pedang darah dari Tianling. Namun Sui menenangkannya karena dia yakin dirinya mampu untuk menahannya. Dan benar aja setelah pedang darahnya dikeluarkan, di sana terjadi sebuah fenomena aneh. Yakni munculnya petir berwarna merah. Semua tetua yang melihat ini mereka menjadi panik dan tidak percaya kalau Tianling sudah mampu mempelajari teknik darah ini dengan cukup baik. Akan tetapi meski begitu Sui masihlah tetap tenang dan hanya tersenyum tipis. Pada saat ini situasi di dalam arena sungguh mencekam. Semua tetua juga sudah merasakan aura jahat dari teknik pedang darahnya. Menurut Pendekar Zhou, meskipun teknik ini memerlukan waktu untuk mempersiapkannya, namun ketika sudah dekat dengan musuhnya, maka dapat dipastikan musuh tidak akan bisa untuk kabur. Dan dengan ini pertarungan pasti akan selesai. Di sana Tuan Li menjadi tidak menyangka kalau kompetisi ini akan memakan korban jiwa lagi akibat serangan yang dilancarkan Tianling. Namun Tuan Pu masih tetap yakin kalau Sui pastilah bisa menahannya dan bisa membalikannya. Di dalam arena Sui pun mulai serius dan mulai bergerak untuk mengeluarkan teknik yang bisa menahan serangan Tianling. Dan masih dengan santuinya Sui pun mengacungkan satu tangannya untuk menahan pedang Tianling. Dan selain menahannya, Sui juga mampu untuk mementalkannya lagi. Setelah hal itu terjadi, situasi di sana menjadi hening seketika. Mereka masih tidak dapat berkata-kata. Bahkan Pendekar Zhou aja sampai menganga merasa tidak mungkin dengan yang kini dia lihat. Di mana sebuah teknik darah yang ditakuti dan sudah terkonfirmasi kehebatannya justru dapat dipatahkan hanya dengan satu tangan aja. Sebagai seorang pendekar pedang tentu Tuan Zhou tahu betul dengan teknik yang digunakan Sui adalah sebuah teknik tebasan pedang yang tidak terlihat. Selain itu dalam serangan barusan Tuan Zhou melihat adanya serangan yang menyerupai sebuah jarum yang menusuk ke tubuhnya Tianling. Membuat dari serangan itu keseimbangan Tianling menjadi goyah dan langsung terpental. Tuan Ni di sana juga langsung bilang kalau Sui ini terlalu menakjubkan. Namun berbeda dengan Jiwan yang kini merasa kalau ini pasti hanyalah keberuntungan belaka. Tapi ucapannya langsung ditempas oleh seorang tetua dan menantangnya apakah dia bisa menahan serangan Tianling seperti Sui. Jelas dia pun terdiam karena dirinya memanglah tidak mampu. Kembali, Pendekar Zhou menjelaskan mengenai teknik Sui yang terlihat sederhana namun memiliki pisi yang tajam. Sehingga teknik yang dianggap lemah pun jika memiliki pisi yang tajam maka akan sangat berbahaya. Di dalam arena Sui pun mendekati Tianling apakah dia mau melanjutkan pertarungannya. Yang sudah jelas Tianling sudah tidak berkutik lagi dan dia pun memilih untuk menyerah aja. Ayo Lam. Dan ya, Xianjun dengan semangat kemudian bersorak-sorai untuk merayakan kemenangan Sui. Kemudian Sui pun menantang siapa lagi yang maju untuk menantangnya. Sang wasit segera mempersilahkan kepada para murid yang ingin menantang Sui untuk segera maju ke dalam arena. Hitungan mundur akhirnya dimulai. Namun sampai saat ini tidak ada yang berani untuk menantang Sui, jadinya otomatis karena tidak ada yang menantangnya, maka kejuaraan dari kompetisi Gerbang Naga secara resmi dimenangkan Sui. Sekaligus kota Guanling jugalah yang memenangkan kompetisi ini.
Dari atas tempat duduk, Tuan Pu pun mempersilahkan Suyi untuk duduk di atas sini. Namun Suyi menolaknya karena dia masih memiliki urusan untuk dilakukan. Di sana, pendekar jauh mengatakan mengenai hadiah kejuaraan ini yang dapat memasuki gerbang dalam Qianpu untuk berlatih. Yang dalam hal ini karena Suyi adalah juaranya maka dia diperbolehkan untuk memasuki gerbang dalam Akademi King He. Yang bahkan jika Suyi bisa memasukinya maka bukan tidak mungkin lagi kalau Suyi bisa sejajar dengan Wang Linjiao ataupun istrinya. Tanpa disangka Suyi lagi-lagi menolaknya dan dia mengatakan ingin memberikan saja kesempatan ini kepada orang lain. Sontak kedua tetua pun langsung menginginkan kesempatan itu yang diberikan kepada anak mereka. Alhasil Suyi pun setuju dan dia pun pergi dari sana. Dan kini saatnya bagi Tuan Pu pun mulai menggoda Tuan Li. Dia mulai mengingatkan taruhan mereka yang sebelumnya telah disepakati seperti 1000 tael emas, beberapa ramuan obat, dan juga buku seni keterampilan bela diri. Sontak Tuan Li sedikit agak kesal namun tak ada yang bisa dia lakukan selain dari mengirimkan semua taruhannya di besok hari. Alhasil dengan begitu Tuan Pu pun berterima kasih dan akhirnya Tuan Li pun pergi dari sana. Xin kemudian berpindah di tempat Tuan Muda Bodoh. Tak disangka dia malah ditabok bawahannya sendiri yang katanya di muka dari sang Tuan Muda terdapat nyamuk yang menempel. Sontak aja sang Tuan Muda pun menjadi sangat kesal dan kini dia pun langsung menyiksanya. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.